Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam pemikiran dari buku Startup Maths and Models, karya Rizwan Firk. Buku ini seru banget karena isinya ngebongkar asumsi-asumsi umum di dunia startup. Tahu kan, hal-hal yang sering kita anggap benar, ternyata malah bisa jadi jebakan. Nah, fokus kita kali ini kan Anda lagi tertarik soal ini ya, soal kepemimpinan startup. Kita mau lihat spesifik pandangan Randy Komisar. Dia ini partner di Kleiner Perkins loh, firma visi gede itu. Dan pandangannya soal kepemimpinan, katanya sih agak beda. Terutama soal anggapan pemimpin itu harus jago pidato. Iya, betul. Fir kan di bukunya ngebahas banyak mitos ya, dan pandangan komisar ini cukup menantang gambaran umum pemimpin startup. Biasanya kan kita bayangin sosok karismatik yang wah gitu di panggung. Nah, komisar ini justru ngelihatnya dari sisi lain. Oke, mari kita bedah kalau gitu. Salah satu poin awal yang kayaknya nyambung, itu pas buku ini bahas mitos #8, soal rekrut orang paling berpengalaman. Komisar, kata Firk, punya kriteria lain nih pas nilai tim, bukan cuma pengalaman doang kan? Betul sekali. Komisar itu lebih nyari tim yang istilahnya bisa belajar sambil jalan, learn on the job gitu. Dia justru hati-hati sama orang yang terlalu, dogmatis. Yang kaku sama cara lama, nggak mau adaptasi sama kondisi lapangan startup yang cepat berubah. Jadi, kemampuan belajar sama adaptasi itu, krusial banget. Bisa lebih penting dari sekedar CV panjang. Nah, ini kan langsung nyambung ke inti kita nih. Mitos #9, soal gaya manajemen. Antara yang terlalu detail, micromanaging, atau malah lepas tangan sama sekali. Di sini nih, komisar kayaknya mengkritik keras pandangan kalau kepemimpinan itu cuma soal gaya. Misalnya, ya itu tadi, jago pidato atau cara dia kasih perintah. Tepat. Komisar negesin banget kepemimpinan itu bukan style tapi skill. Keterampilan. Dan skill utamanya itu ada di sisi kemanusiaannya. The human side of it. Gimana pemimpin itu bener-bener nyambung sama orang-orangnya. Gimana dia motivasi mereka. Bukan cuma soal gaji loh ya. Terus gimana dia nunjukin kalau dia peduli sama perkembangan mereka. Dan bikin tim percaya sama visi yang lebih gede. Bukan cuma sukses finansial buat founder atau investor aja. Wah, jadi penasaran nih. Kalau gitu menurut komisar, jago pidato itu nggak penting gitu. Padahal kan banyak tuh contoh pemimpin startup yang pidatonya membakar semangat. Bukan nggak penting sama sekali mungkin ya. Tapi itu bukan inti utamanya. Komisar ngasih contoh Larry Page waktu awal-awal Google. Page kan dikenal pendiam ya, bukan tipe orator ulung. Tapi dia bisa bangun tim yang hebat banget. Yang paling penting, kata komisar, pesannya itu jelas, tulus, otentik. Komunikasinya efektif aja, nggak harus dibungkus pidato, wah, orang bisa ngerasain tulus atau enggaknya. Terus pemimpin juga harus ngerti apa sih yang beneran bikin orang semangat kerja, motivasi intrinsik lah istilahnya. Banyak orang kan pengen kontribusi ke sesuatu yang lebih besar yang bermakna. Ini menarik banget ya buat Anda yang lagi mimpin tim. Maksudnya, nggak perlu minder kalau ngerasa bukan tipe orator. Kepemimpinan ala komisar ini lebih ke bangun hubungan otentik, komunikasi jujur soal visi, terus ya itu, coba pahami motivasi tiap orang di tim. Kedengarannya lebih, lebih butuh effort ya. Bukan cuma tampil keren sesekali. Karena ini kerjaan nyata dan butuh konsisten. Komisar juga nyorot aspek praktis yang sering kelewat. Kayak menilai kinerja yang adil, terus minta pertanggungjawaban, holding people accountable tuh penting. Sama komunikasi ekspektasi secara rutin. Ini kan kerjaan harian ya, bukan cuma pidato inspiratif setahun sekali. Ini bagian dari skill kepemimpinan tadi, bukan style. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari komisar, kepemimpinan sejati, apalagi di startup yang serba nggak pasti ya, itu bukan panggung buat pamer gaya atau jago ngomong. Tapi lebih ke seni membangun hubungan antar manusia. Terus, nyalain motivasi lewat tujuan bersama yang oke. Dan yang penting, terus belajar dan adaptasi bareng tim. Iya, dan komisaris juga bilang pemimpin hebat itu langka. Lebih langka dari manajer hebat katanya. Ini nunjukin kalau kemampuan bangun hubungan dan menginspirasi cara otentik ini skill mendalam yang perlu diasah terus. Bukan bakat atau fungsi manajerial biasa. Wah, perspektif yang beda ya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba renungkan. Gimana caranya biar sisi kemanusiaan ini lebih aktif dalam kepemimpinan Anda sehari-hari?
Nggak usah yang gede-gede dulu. Mungkin satu langkah kecil aja minggu ini. Coba lebih nyambung secara otentik sama tim, atau coba gali motivasi mereka lebih dalam. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di eksplorasi berikutnya ya.